Halo, Rehan. Halo Kak, Yeah, good afternoon, Rehan. ya afternoon. Okay, let me introduce myself. My name is Ramanda Ditra Christian. You can call me Kak Ditra, and I will be your substitute mathematics today tutor, replacing Miss Dela, right? Wait, okay. For the class, kira-kira Rehan mau pakai bahasanya pengantarnya menggunakan Indonesia atau Inggris untuk materinya? Ya, Indonesia aja Kak. Untuk materinya full Indonesia berarti ya. Ya, Oke, mungkin itu dulu. Share screen-nya di Rehan sudah muncul belum? udah. Oke, dari yang Kak Ditra ketahui, Miss Lalita sebelumnya sudah sampai di kejadian gitu ya. Jadi ada permutasi dan juga kombi, kombinasi. Itu Kombinasi. ada kaidah pencacaan. Nah, Kak Ditra hari ini akan melanjutkan materinya. Materi yaitu adalah peluang. Eh, di mana peluang itu adalah lanjutan dari kaidah pencacahan yang sudah dipelajari di lisan sebelumnya. Bersama Miss Della, peluang sudah pernah diajarkan atau belum? Eh, Peluang ya. Bentar. Eh, udah sih. Sudah, tapi kita akan mengingat kembali ya kalau memang sudah atau Iya. ada request materi. Nggak ada sih Kak. Ada ya. Kalau tidak ada, ya Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kak. Oke, sebelum kita mulai belajar pada sore hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mulai. Oke, berdoa selesai. Di sini di Rizan 17 kita akan belajar peluang dan kejadian majemuk gitu ya. Eh, akan Kak Ditra recall kembali materi yang sebelumnya dan kenapa kita harus belajar peluang sebagai lanjutannya. Di dalam peluang nanti kita akan belajar ruang sampel, terus mencari peluang kejadian, terus kejadian independen dan conditional probability. Artinya apa? Kejadian bersyarat gitu ya. Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, koneksi dengan materi yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Miss Lalita itu adalah permutasi dan kombinasi. Nah, pada peluang, permutasi dan kombinasi itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara. Yang pertama itu ada anggota ruang sampel yang dinotasikan sebagai NS dan banyaknya anggota kejadian yang dimisalkan sebagai NA. Atau biasanya ada juga yang menotasikannya NK karena ini anggota kejadian. Nah, terus itu nanti digunakan untuk pemilihan objek tanpa menulis semua kemungkinan satu per persatu. Tujuannya adalah ini, kita menentukan ruang sampel. Rehan udah tahu belum ruang sampel itu apa? Eh, Belum. 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 Ya, berarti ruang sampel belum. Masih harus di-recall kembali ya. Dan nanti kita akan menentukan ruang kejadian juga dari suatu percobaan. Nah, dalam menghitung peluang, rumus umumnya itu ditunjukkan pada poin kedua. Peluang A itu sama dengan NA, artinya banyaknya kejadian A dibagi dengan NS, atau total ruang sampelnya. Lalu kita akan membedakan antara kejadian saling lepas, tidak lepas, saling bebas, dan bersyarat. Jadi itu beda-beda. Yang nomor tiga itu tuh nanti cukup
tricky dalam membedakannya karena di situ ada yang mirip-mirip. Antara saling lepas dan saling bebas itu memiliki makna yang berbeda. Antara tidak saling lepas dan tidak saling bebas itu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam menentukan dia itu termasuk ke dalam kategori yang mana ketika diberikan soalnya. Nah, di sini keywords yang perlu dipahami, kita akan belajar yang namanya ruang sampel atau sample space. Terus kalau kejadian, kalau saling bebas itu berarti independen, kalau bersyarat itu kondisional. Ada syaratnya. Artinya kalau dia ingin menentukan peluang A, tapi harus ada kejadian yang didahuluinya, misalkan kejadian B, maka itu masuknya ke dalam kategori peluang bersyarat. Lalu ada notasi gabungan yang bentuknya union atau yang irisan. Ini bentuknya yang seperti ini. Kalau irisan itu apa? Intersection ya. Betul tidak? Irisan. Irisan apa sebutannya? Eh, iya kalau nggak salah. Iya ya, kalau irisan itu intersection. Jadi simbolnya itu Mm. yang seperti huruf N, sedangkan kalau gabungan itu union, yang bentuknya seperti ya notasi U gitu lah. Sedangkan kalau himpunan biasanya dikenalnya sebagai set gitu ya. Oke, ini dulu. Ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Belum? Benar-benar Kak. Oke, kalau belum, kita akan coba melihat peluang dalam keputusan nyata. Contohnya itu adalah menebak hasil lemparan koin pada dadu. Itu biasanya sering terjadi pada soal-soal ujian atau menentukan kartu. Kartu apa? Biasanya kartu yang digunakan itu kartu yang berjumlahnya 52 atau 56 itu kartu remi. Gitu, pernah lihat nggak? Kartu remi. Mm-mm. Itu juga biasanya sering digunakan. Yang ada nomor kartu as, terus ada king, ada... Oh, Nah, itu tahu kayak tahu. gitu. Ya, kalau pernah tahu boleh, tapi kalau pernah main juga nggak apa-apa. Yang penting mainnya hanya buat mainan gitu ya. Oke, terus mengambil bola dari kotak tanpa pengambilan itu juga bisa dijadikan sebagai soal ujian. Terus menentukan risiko suatu pilihan dalam data sederhana ini ketika nanti sudah di dunia tingkat lanjut gitu ya. Jadi peluang itu ngebantu kita buat ngukur kemungkinan, bukan hanya nebak. Jadi dihitung karena dia probabilitas. Jadi kita benar-benar hitung kira-kira seberapa besar peluangnya akan terjadi gitu. Kejadiannya akan terjadi. Oke, kita akan merecall kembali kaidah pencacahan. Di dalam kaidah pencacahan yang sudah dipelajari dalam materi permutasi dan kombinasi, di sini ada 4 soal. Kak Ditra akan menanyakan kembali hal ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Sebagai contoh, dari 8 siswa yang dipilih, 2 siswa dipilih sebagai ketua dan wakil ketua. Kira-kira bentuk ini permutasi atau kombinasi? Ayo, kira-kira dia bentuknya apa kalau seperti ini? Dari 8 siswa, dipilih 2 siswa untuk dijadikan ketua dan wakil. Permutasi atau kombinasi? Eh, Permutasi. Permutasi. Alasannya? Alasannya adalah, Soalnya ada beberapa siswa untuk dipilih jadi dua jurusan. betul. Jadi dari 8 itu diambil 2. Tapi ada Iya, syaratnya. Yang pertama, salah satunya jadi ketua. Jadi kalau sudah jadi ketua, dia tidak boleh menjadi wakil ketua. Betul tidak? iya betul. Nah, makanya dia masuknya ke dalam golongan permutasi gitu ya. Oke, kalau yang nomor 2, permutasi atau kombinasi. Dari 8 siswa, dipilih 2 siswa sebagai tim lomba. Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Kombinasi. Oh, Alasannya, kombinasi. siswanya dipilih hanya sebagai anggota tim, nggak beda, nggak Oh, membedakan urutan ataupun jabatan gitu ya. Jadi kalau permutasi itu tuh ada urutannya. Kalau udah jadi ketua, ya posisi ketua nggak boleh diisi yang lain. Begitu pula yang jadi ketua nggak boleh jadi posisi yang lain. Baru itu hmm. menggunakan permutasi. Oke, kalau yang nomor 3, ada pertanyaannya nih. Berapa banyak hasil ketika satu koin dan satu dadu dilempar bersama? Saya punya satu koin, Kak Ditra nih, nomor 3. Satu koin itu ada gambar dan angka. Betul kan ya? Enggak. Kemungkinannya Ya, hanya 2 ini. Lalu kalau dadu, kemungkinannya udah pasti 6.
Iya tidak. Kemungkinannya 6 kan, ada dari mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Betul tidak? Betul. 5, 6. Nah, berarti dari sini kita sudah punya ruang sampelnya dari masing-masing satu koin dan satu dadu. Kalau kita pasangkan, misalkan dari koinnya dulu, misalkan kemungkinannya gambar. Kemungkinan keduanya kan bisa sampai 6 juga kan? Betul tidak? Ya, Iya. 4, 5, 6. Nah, kalau muncul pertama angka juga demikian kan? Bisa jadi muncul Hmm. keduanya itu angkanya berubah. Berarti banyaknya hasil itu adalah tinggal dikalikan saja. Dari ruang sampelnya satu koin itu adalah 2 dikalikan 6. Ruang sampelnya si dadu. Berarti ada 12 hasil. Oke, Cun masih Cun atau tidak untuk materi yang ini? Kenapa, Kak? Ngecun paham tidak dengan materi ini yang kemarin sudah Eh, dipelajari? lumayan, lumayan. Lumayan. Oke, jika satu dadunya dilempar, berapa banyak hasil kemungkinannya? 6. 6. Karena ruang sampelnya itu ya hanya 6 gitu ya. Kalau diminta ruang sampel, itu ya adanya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Yang memiliki makna itu adalah mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Itu, Ada iya. pertanyaan? Enggak ada, Belum? Kak. Belum. Kita lanjutkan ke masuk konsep pertama. Ada di dalam percobaan acak, ruang sampel, dan kejadian. Secara definisi, percobaan acak itu mendefinisikan prosesnya belum pasti, tetapi kemungkinan hasilnya itu sudah diketahui. Yang kedua ada ruang sampel, itu adalah himpunan hasil semua yang mungkin, dan kejadian A itu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, sudah pernah kan ya lihat diagram Venn? Ini ada ruang sampel, misalkan di sini ada kejadian A dan kejadian B gitu ya. Nah, kalau ditanya dalam ruang sampel berarti semua anggota yang ada di dalamnya. Berarti apa? A gabungan B ditambah yang ada di luar gabungannya. Sedangkan kalau ditanya kejadian itu yang diminta saja. Contoh, ruang sampel dari satu dadu tadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ditanya kejadian yang muncul bilangan prima. Kita ketahui bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, 3, 5. Karena mata dadu hanya sampai 6. Betul tidak? 6. Nah, Ya. berarti kejadiannya ya ini, yang NA. Jadi kalau nanti Rehan mau pakai K itu juga boleh menyesuaikan. Jadi nggak harus pakai NA. Maunya ruang kejadian K itu boleh. Itu hanya notasi saja. Oke, rumus peluang dasar adalah ini. Peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampel S. Ruang kejadian A-nya contohnya tadi, bilangan prima. Muncul kejadiannya ada 3 dan ruang sampelnya 6. Maka peluang munculnya bilangan prima itu adalah 3/6 atau 1/2. Jelas untuk contoh dari menghitung peluang secara dasarnya? Eh, Atau masih bingung? Kalau masih bingung boleh bilang. masih rada bingung sih, Kak. Kira-kira bingung ya? Ya. Gini, asumsikan Rehan, kan tadi dalam soal sebelumnya ini ya, ruang sampel dari dadu yang satu kali dilempar kan munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan ya. 6. Nah, kalau yang diminta itu adalah kejadian munculnya bilangan prima, tadi kan sudah sepakat kalau ruang kejadiannya itu adalah 2, 3, dan 5. Oke? Ya. Nah, NS itu adalah menyatakan banyaknya sampel. Banyaknya sampel. Sampel. Nah, sampel itu Ya. dihitung dari mana? Lihat anggotanya. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Berarti NS-nya diketahui sebanyak 6. 6. Berikutnya NA. NA itu adalah kejadian A. Kejadian A. Kita hitung anggotanya ada berapa? 2, 3, dan 5. 6. Eh, 5. 5. Ada 3 kan? 3. Ya. Ada 3 kan anggotanya, 2, 3, dan 5. Sesuai Hmm. dengan pertanyaannya, munculnya bilangan prima. Oke, ini NA, sorry. Nah, untuk menghitung peluang, tadi rumusnya bagaimana?
peluang A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang Sampel. sampel. Berarti kalau ditanyanya peluang kejadian munculnya bilangan prima, berarti PA itu sama dengan 6 per 3. Atau kalau disederhanakan, kita sama-sama bagi 3 dengan kelipatan faktor persekutuan terbesarnya, maka kita akan memperoleh bentuk sederhananya itu adalah 1/2. Jelas belum kalau seperti ini? Oh, iya. Main, main. Jelas? Clear nggak? Jelas. Clear Betul. ya? Kalau Kak Ditra misalkan tanya kejadian munculnya bilangan genap, berapa aja yang muncul? Yang genap. NS-nya kan tadi 6. Nah, NA genap ada apa aja? Bilangan genap dari 1 sampai 6 berapa? Boleh dua sebutkan? empat enam 2, 4, 6. enam Berarti banyaknya adalah tiga 3. Artinya peluang kejadian A untuk munculnya mata dadu genap sama, yaitu adalah 6/3 atau tiga 1/2. dua. Cun? Ngecun Sip, tidak? paham. Ya. Tahu ya? Oke. Itu dulu. Oke, terus kita akan belajar yang namanya rentang nilai peluang. Perhatikan, setiap kejadian A memiliki nilai peluang selalu lebih besar atau sama dengan 0, tapi kecil dari sama dengan 1. Kenapa? Kalau dia peluangnya 0, itu tidak mungkin. Kejadiannya sangat mustahil. Jadi, peluang itu selalu lebih besar dari atau sama dengan 0, tapi lebih kecil dari sama dengan 1. Kalau Rehan akan mendapatkan hasil jawabannya negatif, itu jawabannya benar atau salah? Salah. Salah, karena peluang tidak pernah bernilai Negatif. negatif, gitu ya. Nah, Ya. maknanya kalau dia ketemu peluangnya 0 berarti kejadiannya mustahil. Jadi kalau kita misalkan memprediksi hari ini hujan, besok tidak, atau besoknya hujan, ternyata setelah dihitung menggunakan proses peluang, dia nilainya 0. Maka kejadiannya cukup mustahil. Tapi kita tidak tahu dengan keputusan alam gitu ya. Tapi kalau ada di antara 0 sampai 1, itu ada mungkin terjadi. Apalagi ketika peluangnya mendekati nilai 1. Misalkan 0,999, hampir akurat proses prediksinya. Maka dapat bisa dikatakan kejadian itu lebih besar akan terjadi gitu. Atau ketika nilai peluangnya ternyata sama dengan 1. Berarti itu kejadiannya pasti. Oke? Maknanya adalah seperti itu. Semakin mendekati 1, kemungkinan terjadinya itu lebih besar. Sedangkan kalau mendekati 0, kejadiannya hampir mustahil. Jelas Ya. untuk sifat dari peluang? Jelas. Jelas ya. Yang penting dia tidak boleh negatif. Kalau negatif itu sudah pasti jawabannya salah. Oke, bagaimanakah cara menentukan ruang sampel? Dalam menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Yang pertama mendaftar, itu untuk kemungkinannya sedikit. Bisa menggunakan tabel, itu untuk 2 percobaan, misalkan dadu, atau menggunakan diagram pohon. Kenapa menggunakan diagram pohon? Karena kalau menggunakan diagram pohon, kita akan mendapatkan ruang sampel atau kejadian yang lebih mudah. Contohnya adalah gambar yang ada di bagian bawah. Kalau Kak Ditra misalkan punya 1 koin, itu kan tadi sudah sepakat ruang sampelnya ada angka dan gambar. Ini untuk pelemparan 1 kali. Kalau dilempar 2 kali gimana? Ya berarti pelemparan kedua bisa memungkinkan muncul angka, bisa juga memungkinkan munculnya gambar. Begitu pula Hmm. ketika pelemparan pertama munculnya gambar. Pelemparan kedua otomatis bisa angka, bisa juga gambar. Gambar. Nah, ruang sampelnya dihitung dari mana? Dihitung dari kemunculan setiap kali lemparan. Contohnya, kemunculan pertama itu adalah angka dan angka antara pelemparan pertama dan pelemparan kedua. Berarti ruang sampelnya adalah angka-angka. Lalu pelemparan pertama angka, pelemparan keduanya gambar. Berarti kemungkinan atau ruang sampelnya itu adalah angka gambar. Berikutnya gambar angka, dan yang terakhir itu adalah gambar. Jadi kita memiliki ruang sampelnya itu sebanyak 4. Oke? Ya. Paham? Clear nggak untuk contoh koin?
Main. Lumayan ya. Jadi kalau dia munculnya angka dan gambar itu masing-masing peluangnya setengah. Begitupun pelemparan kedua. Kalau dilempar 3 kali bagaimana Kak? Ya udah berarti setelah pelemparan kedua dia angka, pelemparan ketiganya juga bisa muncul angka dan gambar. Gambar. Kalau keluarnya gambar, ya bisa angka, bisa gambar. Gambar. Dan yang ini seterusnya seperti itu, angka, gambar. Yang terakhir juga bisa angka, bisa gambar. Gambar. Ini untuk pelemparan tiga kali. Jadi ini pelemparan satu kali, ini 2 kali, yang ini Kali. kali. Kalau 3 kali ruang sampelnya gimana? Berarti ruang sampelnya jadi angka-angka-angka, terus apa lagi? Angka-angka gambar, terus angka, gambar angka. Ini kan ya, angka, gambar Ya. angka, terus angka, gambar gambar. Angka, Hmm, gambar gambar. Ini untuk Gambar. yang pertama. Terus yang berikutnya, yang ini. Seret. Berarti ini apa? Gambar angka-angka, Angka-angka. terus gambar angka gambar. Betul tidak? Ya. Terus yang terakhir, plus ini gambar-gambar angka. Yang terakhir, gambar-gambar gambar. Gitu ya. Ya. Berarti ruang sampelnya jadi ada 8. Gitu. Ini jadi ada 8. Artinya, untuk ruang sampel koin itu bisa menggunakan perpangkatan. Jadi kalau dia itu N pangkat, 2 pangkat N, ruang sampelnya. Banyaknya NS itu sama dengan 2 pangkat N. Ini untuk kasus koin. Jadi kalau pelemparannya 1 kali, ya dia hanya dua sampel. Tapi kalau pelemparannya 2 kali, dia jadi 2 kuadrat. Ada 4 sampel. Kalau pelemparannya sebanyak 3 kali, berarti dia ada 8 sampel. Jelas dalam menentukan ruang sampelnya? Main. Lumayan. Oke, kita masuk ke kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu kejadian yang melibatkan 2 atau lebih kejadian dalam satu ruang sampel. Nah, ada kata kuncinya. Kalau dan itu notasinya irisan atau intersection, terjadinya bersamaan. Sedangkan atau itu adalah gabungan. A atau B, berarti A gabung B. Sedangkan kalau A dan B itu adalah ada di keduanya. Ada di A, ada juga di B. Makanya B. menggunakan irisan. Kalau ditaruh dalam diagram Venn, ini, nah yang irisan yang mana? Yang irisan yang ini kan? Ya. Nah, yang ini adalah A, iris B. Sedangkan kalau yang di dalam kotak ini, yang 2 bulatan ini, itu adalah A gabung B. Oke? Lalu Hmm. ada yang namanya bukan A. Kalau bukan A, notasinya itu adalah A komplement. Jadi kejadian selain dari A. Jadi kalau ditanya kejadian bukan B, berarti B komplement. Pokoknya yang ada komplemennya itu yang bukan. Oke? Oh, oke. Sedangkan kalau syarat, ada tanda seperti ini. Ini peluang A bersyarat, jadi tanda ini bersyarat membacanya. Peluang A bersyarat B. Jelas sampai sini? Das. Jelas ya. Oke, itu dulu. Terus ini ada diagram Venn, gabungan dan irisan, yang tadi Kak Ditra tunjukkan di awal. Jadi yang di tengah ini adalah irisan. Sedangkan kalau peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Gitu. Itu adalah gabungannya. Ini rumusnya atau aturan umumnya. Kenapa bagian A iris B-nya terhitung 2 kali saat menjumlahkan PA tambah PB, sehingga harus dikurangkan satu kali. Karena kan ini sebenarnya anggota A juga kan, dan anggota B juga. Kalau kita ikut hitung, dia akan menjadi double gitu. Sedangkan kita harus mengeluarkan dia dengan cara dikurangkan. Jelas? Untuk bentuk diagram Venn-nya. Jelas belum? Jelas. Oke, ini dulu Kak Ditra akan coba masukkan ke contoh peluang. Ini contohnya, satu kartu diambil dari kartu bernomor 1 sampai 12. Artinya ruang sampelnya itu sebanyak 12 gitu ya. Karena kan Ya. dia diminta ada dari nomor 1, 2.
3, dan seterusnya sampai dengan 12. Berarti banyaknya ruang sampel itu adalah 12. Pertanyaannya, tentukan peluang terambil kartu bernomor kelipatan 3. Kelipatan 3 apa aja sih? Ada 6, ada 9, ada 12. Betul tidak? Betul? Betul. Kelipatan 3? Betul ya? Ya. Karena kelipatan 3 punya ini berarti ada berapa anggotanya? Satu, 2, 3, 4. 4. Berarti banyaknya kelipatan 3, kejadian kelipatan 3 adalah 4. Maka nilai peluangnya bisa menggunakan rumus yang tadi. Peluang A itu sama dengan NA per NS. Berarti sama dengan 4 per 12 atau 1/3. Paham tidak untuk contoh dasar ini? Paham, paham. Oke, kalau misalkan Kak Ditra rubah pertanyaannya, yang ditanyakan adalah kejadian munculnya angka ganjil. Angka ganjil. Kira-kira himpunan A-nya apa saja dari 1 sampai 12? Satu, Ganjil ya. heeh, satu, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 ya. 9. Oke, ada berapa Ya, berarti NA-nya? 5. NA-nya adalah sebanyak, ada satu lagi. Apa coba? Kan sampai 12. 11. 11 ya. Oke, Ya, berarti ada satu, 6. 11. Berarti ada 6. 6. Artinya, peluang A-nya itu sama dengan NA, kejadian munculnya peluang angka ganjil, dan dibagi dengan NS. Berarti 6 per 2, 12. Kalau disederhanakan, 6 per 12 jadi berapa? Sama-sama bagi 4. 6. 6. 6. Dapatnya adalah 1 per 2, per 2. 2. Jelas sampai sini? 11. Bisa ya? Itu adalah Ya. contohnya. Kedua, ada kejadian tidak saling lepas. Dari kartu bernomor 1 sampai 10, tentukan peluang terambil kartu bernomor ganjil atau prima. Karena di sini ganjil dan atau, tadi kalau A atau B, tandanya apa? A gabung B. Betul tidak? Kalau atau Hmm, pakainya gabungan kan? Union. ya. Nah, kita sepakatkan dulu dasar itunya. Terus yang diminta apa? Bernomor ganjil atau prima. Ya sudah, kita cek. Nomor ganjil dari 1 sampai 10 itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan yang 9. berikutnya, primanya ada 2, 3, 5, dan 7. 7. Artinya irisan A iris B itu yang sama. Yang sama angkanya berapa aja? Ada 3, ada 5, ada 7. Betul tidak? 7. Berarti Betul. ada 3 kan? A iris B-nya yang sama. Jadi kalau digambarkan pada diagram Venn itu seperti ini. Ini ruang sampelnya, ini himpunan A bilangan ganjil, dan ini himpunan B bilangan prima. Berarti di sini ada 1, 9, terus di sini ada 3, 5, 7, di sini ada 2. Jelas tidak bentuk diagram Venn-nya? Eh, 11. Jelas ya? Nah, Ya. artinya untuk mencari peluang A gabung B, jadi peluang A gabung B tadi definisinya apa? Peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A iris B. Betul tidak? Rumusnya seperti ini. Betul. Betul ya? Dan untuk mencari peluang A, kita sepakat itu sama dengan kejadian A dibagi dengan kejadian S. Karena A-nya punya 5 anggota, berarti itu 5/10. 10. Sedangkan untuk peluang B, ya sudah, kejadian B dibagi dengan kejadian S. B-nya anggotanya berapa? 4. Berarti 4/10. Oke? Ya. Sehingga untuk peluang A iris B-nya, itu tinggal kita hitung aja sebagai NA iris B dibagi dengan NS. Berarti banyaknya A iris B-nya 3 anggota, dan
total sampelnya adalah 10. Maka kita memperoleh 3 per 10. Jelas sampai sini? Ini untuk kejadian tidak saling lepas. Berarti tinggal disubstitusikan saja 5 per 10, seperti yang di atas ini. Ditambah dengan 4 per 10, kita kurangkan irisannya 3 per 10. Maka kita akan memperoleh 9 kurang 3, yaitu 6 per 10. Atau bentuk sederhananya adalah 3 per 5. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang masih belum paham? Nggak ada. Gak ada ya? Aman kan? Oke. Ya, Itu adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, sampai sini aman kan ya? Oke. aman. Kalau kejadian saling lepas gimana? Kalau kejadian saling lepas atau mutually eksklusif itu adalah dua kejadian A dan B disebut saling lepas jika keduanya tidak mungkin terjadi bersamaan. Artinya apa? A iris B-nya itu adalah himpunan kosong. Artinya peluang A iris B-nya adalah nol. Jadi kalau saling lepas, bentuk diagram Venn-nya gimana? Ini S, ruang sampel, ya kejadiannya gini, sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke? Jadi ini Ya, adalah himpunan A, ini himpunan B-nya. Jadi kalau ditanya peluang A gabung B, ya hanya menghitung peluang A ditambah dengan peluang B saja. Karena kan nggak ada yang diiris kan. Makanya di sini dikatakan A iris B-nya himpunan kosong. Sehingga peluangnya adalah nol. Itu adalah kejadian saling lepas. Ngecun? Kak Ditra kebiasaan ngecun. Ngecun itu paham. Paham tidak? oh, Nah, jadi kalau Kak Ditra tanya cun, paham. Gitu. Paham? lumayan. Lumayan ya. Ini adalah Ya, apa? Saling hanya lepas. lepas. Saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas, yang tadi, yang barusan kita bahas soalnya. Jadi diagram Venn-nya itu bentuknya gabungan. Gini. Ada irisannya. Ini memiliki makna A iris B. Yang ini adalah himpunan A, yang ini himpunan B. Bentuk diagram Venn-nya jadi beda. Tidak saling lepas jika keduanya dapat terjadi bersamaan. Contohnya yang ini, bilangan ganjil dan bilangan prima. Irisannya ini, yang sudah dibahas sebelumnya. Terus kita masuk ke komplement. Komplement itu tadi apa maknanya? Yang bukan. Jadi kalau A itu adalah anggota A, kalau A komplement berarti bukan anggota A. Jelas ya? Itu adalah komplement. Jadi, kalau komplement itu lebih cepat menggunakan lawan kejadian. Kalau mau mencari peluang A komplement, itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang A. Kenapa, Kak? Kok bisa pakai 1? Karena total peluang itu harus berjumlah 1. Total peluang itu harus berjumlah 1. Kalau lebih dari 1, ya berarti jawaban soalnya salah gitu ya. Jadi total peluang itu selalu 1. Contoh, 2 dadu dilempar. Peluang muncul minimal 1 angka 6 lebih mudah dihitung dengan cara yang komplemennya. Kenapa? Karena selain angka 6 kan, angka dadu di 1 sampai 6 kan, sisanya bukan 6 semua kan? Iya tidak? Hmm, Iya kan? Nah, karena ya, di sini ada 2 dadu yang dilempar, jangan asumsikan jangan 2 dadu deh. eh 1 dadu aja dulu kita belajar ya. 1 dadu muncul angka 6. Nah, berarti kan peluang minimal angka 6 itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang yang bukan 6. Gitu kan ya? Yang bukan 6 siapa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada berapa? Ada 5 per 6. Maka kita akan memperoleh, ya udah 1 dikurang 5 per 6. Berapa? 1 dikurang 5 per 6. Maka kita hmm, peroleh berapa? 6 dikurang 5, yaitu adalah 1 per 6. 1 per 6.
gitu ya. Nah, kalau ditanya peluang selain angka 6, peluang bukan 6, berarti itu sama dengan satu dikurang peluang 6. Berarti satu dikurang 1/6. Maka dapat 5/6. Maka kalau dijumlah 5/6 tambah 1/6 itu hasilnya adalah 1. Jelas sampai sini? Agak Lumayan. puyeng nggak? Main sih. Lumayan ya. Ya. Karena peluangnya udah lanjut daripada permutasi kombinasi. Kalau permutasi kan kemarin gampang ya. Buat nyari permutasi dari N. NP berapa? NK. Masih ingat nggak? Kalau nggak Cari salah apa? ini ya. Untuk mencari permutasi NK kayak gimana? Rumusnya kemarin. Permutasi NK. Permutasi NK. Pakainya kemarin NK atau apa? Iya Notasinya NK. beda ya. NK kan? Apa Ya. rumusnya kalau permutasi? Kalau permutasi sama kombinasi emang masih mudah sih. Belum yang diputar-putar gitu. Kalau yang ini memang udah sampai sini ya banyak yang dipelajari. N faktorial per N min K difaktorialkan. Gitu tidak? Ya Kalau gitu. nggak salah Ya. gitu ya. Benar. Nah, Ya. oke, kita masuk ke materi frekuensi harapan. Frekuensi itu berarti expected frekuensi gitu ya. Jadi kalau percobaannya dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian A-nya adalah peluang A, maka frekuensi harapan itu dinotasikan sebagai N dikalikan PA. Contohnya adalah ini. Sebuah dadu dilempar 120 kali. Frekuensi harapan muncul angka prima karena 120 kali. Kalau dadu itu kan tadi kita sudah sepakat hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk ruang sampelnya. Sehingga NS-nya itu sama dengan 6. Tadi kan udah sepakat kayak gini ya. Nah, ternyata dia dilempar sampai 120. Kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu ya. Nah, makanya ada penghitungan lebih cepatnya yaitu adalah frekuensi harapan. Kita lihat peluang angka primanya. Angka primanya tadi sudah sepakat ada 2, 5, dan 3. Artinya banyaknya kejadiannya adalah 3. Maka peluang primanya itu adalah 3/6. Atau kalau disederhanakan 1/2. Nah, karena dilemparnya 120 kali, itu akan sangat banyak. Teman-teman tinggal hitung. 120 dikalikan 1/2. Sama Dua. dengan 60. Gitu. Ini adalah frekuensi harapannya. Jelas? Aman nggak? Lumayan. Lumayan ya. Oke, Ya. kita next dulu. Kita masih ada waktu. Yang bebas sama itu nanti. Nah, ini ada contohnya yang ketiga. Sebuah kantong berisi 3 bola merah, 2 bola kuning, dan 5 bola hijau. Ada syaratnya nih. Dia ambil 2 bola satu per satu tanpa dikembalikan. Dia nggak dikembalikan. Ngambilnya berapa? Satu per satu. Tentukan peluang kedua bola berwarna hijau. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan, misalkan H1 itu menyatakan apa? Hijau. Jadi, H1 itu menyatakan bola hijau. Hijau. Peluangnya berapa? 5/10. Karena apa? NS-nya itu adalah banyaknya merah ditambah banyaknya kuning ditambah banyaknya hijau. Banyaknya merah berapa? 3. Banyaknya kuning 2. Banyaknya hijau adalah 5. Berarti total sampelnya adalah 10. Gitu ya. Ini adalah total total sampelnya. Paham dulu tidak untuk menghitung total sampelnya? Jadi total sampel itu dijumlahkan sesuai banyaknya bola. Karena kan di dalam kantong dijumlahkan semua. Artinya, kalau kita mau melihat peluang diambilnya bola hijau, itu kemungkinannya hanya 1/2. Karena banyaknya peluang hijau
itu akan selalu sama dengan banyaknya hijau dibagi banyaknya ruang sampel. Sama dengan 5/10 atau 1/2. Oke? Itu peluang utamanya. Nah, karena setelah bola hijau pertama terambil, berarti bola berikutnya hanya sisa hijaunya sisa 4. Betul tidak? Iya. Kan dari berapa bola? Dari 10. Diambil satu. 10. Tapi kita harapannya hijau kan yang diambil. Nah, karena hijaunya Iya. udah keambil satu, berarti di dalam kantong itu yang hijau tinggal 4. 4. Nah, karena tinggal 4, berarti bolanya sisa berapa yang di dalam kantong? Semuanya. 9. Tinggal 9. Jadi ibaratnya ini kantong ada 10 bola. Nah, karena diambil satu, berarti sisa 9 bola. 9 bola ini komponennya ada 4 hijau, 3 merah, dan 2 2 2 kuning. 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 Nah, karena kita menentukan peluangnya ada syarat, syaratnya apa? Yang pertama kan sudah terambil gitu ya. Jadi peluang hijau kedua, hijau kedua bersyarat hijau ke satu gitu ya. Jadi Hmm. caranya kayak gimana? Karena tadi sudah tinggal 4, ya berarti peluangnya itu adalah 4/9. 9. Jadi pengambilan bola keduanya itu peluangnya hanya 4/9. Nah, artinya kalau ditanya peluang kedua bolanya berwarna hijau, karena di sini kedua bolanya berwarna hijau dimintanya, maka itu adalah irisan. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn-nya, termasuknya ke dalam irisan. Dia ada di tengah-tengahnya. Karena keduanya sama-sama hijau. Maka kita Hijau. bisa menggunakan rumusnya setengah dikalikan 4/9. Atau kalau disederhanakan, 4 dibagi 2 sisa 2, maka hasilnya adalah 2/9. Aman? Aman. Aman. Oke, itu kalau peluang kejadian bersyarat. Terus berikutnya ada contoh komplement. Dua dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul minimal satu mata dadu 6. Kayak tadi, ada dua dadu. Kalau tadi kan Kak Ditra nyontohinya satu dadu ya, yang di awal tadi. Ya. Nah, kalau dua dadu, berarti peluangnya itu ruang sampelnya seperti ini. Ruang sampel dua dadu itu tuh bentuknya kalau dibuat tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sininya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kemungkinannya itu ada 36. Tiga Atau enam. biasanya disebutnya sebagai 6 kuadrat gitu ya. Jadi ada 36 sampel. Jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Dan seterusnya. 21, 22, dan seterusnya. Jadi sampelnya itu selalu ada 36. Nah, karena di sini minimal satu mata dadu 6, karena ada dua dadu, ya udah minimal 1, 6. Kita cek aja yang nggak ada 6-nya. Yang nggak ada 6-nya otomatis ada sebanyak 5 angka kan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 5/6 dikalikan 5/6. Ini punyanya dadu pertama, yang ini adalah pelemparan pertama, yang ini pelemparan kedua, gitu ya. Maka peluangnya 25/36. Kalau ditanyanya hanya munculnya mata dadu 6, karena dia cuma satu, berarti kita cukup kurangkan menggunakan peluang A komplement, yaitu sama dengan satu dikurang peluang dari A. Maka satu dikurang 25/36. Maka memperoleh hasilnya adalah 11/36. Jadi tidak ada 6, itu diasumsikannya sebagai peluang A. Yang ini disebutnya sebagai peluang A komplemennya. Jelas sampai sini? Sulit tidak materi peluang? Atau Biasa lumayan? aja sih. Biasa Main saja. lah. Oke. Ya. Itu adalah peluang komplement. Oke. Berikutnya ini. eh
kejadian saling bebas. Kalau saling bebas itu artinya independen. Kalau tidak bebas, berarti dia dependen. Apa definisi dari saling bebas? Dua kejadian A dan B disebut saling bebas jika terjadinya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua. Artinya kalau mencari peluang A iris B-nya itu adalah PA dikalikan PB. Contohnya kayak yang tadi, eh satu dadu dilempar dua kali gitu ya. Jadi kan pelemparan kedua nggak dipengaruhi pelemparan pertama, betul tidak? Nggak ngaruh kan? Ngelempar pertama sama ngelempar kedua. Iya. Iya nggak? Nah, itu disebutnya sebagai saling saling bebas. Makanya rumusnya peluang A iris B-nya itu adalah PA dikalikan dengan PB. Sedangkan kalau tidak bebas, itu berarti kejadian pertamanya mengubah peluang kejadian kedua. Contohnya kayak yang tadi. Ada 5 bola hijau dan 5 bola kuning. Kalau tadi kan 3 merah, 2 kuning, dan 5 hijau. Karena dia diambil 2 kali, satu per satu, dan dia mintanya hijau, berarti kan kalau sudah diambil satu ketemunya warna hijau, peluang berikutnya hijaunya sisa 4 gitu kan. 4. Nah, kalau tidak bebas ini masuknya ke dalam ya tadi kejadiannya bersyarat gitu ya. Makanya kalau mau pengambilan pertama sudah dapat 5/10, peluang berikutnya ya kita harus mengekskludkan hijaunya yang tadinya awalnya 5 jadi 4. Sehingga total peluangnya 4/9. Karena jumlah bola di dalam kantong juga ikut berkurang. Paham sampai sini? Lumayan. Oke, itu dulu ada pertanyaan. Nggak ada kok. Nah, ini lanjutannya. Peluang bersyarat. Jadi kalau peluang bersyarat itu ketika apa? Peluang B-nya besar dari nol, maka peluang A dengan syarat B-nya adalah ini rumusnya. Peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A iris B per peluang B. Karena kita tahu peluang A iris B itu adalah apa? PA dikalikan PB tadi kan ya. Iya. PB. Nah, berarti ya udah sama aja. Tapi itu ketika kejadiannya apa? Ketika kejadiannya B bebas. Jadi Bebas. Ya. peluang bersyarat ketika kejadiannya bebas, rumusnya berubah. Karena peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A iris B per PB. Karena kejadian bebas kan kita tahu A iris B-nya ini. Berarti tinggal kita substitusi aja. Peluang A dikali peluang B per peluang B. Nah, yang ini bisa saling coret ketika kejadiannya saling bebas. Maka peluang A iris B itu akan sama dengan peluang A. Karena ini untuk kejadian saling bebas. Dia nggak ngaruh, nggak dipengaruhi sama peluang kejadian B. Kalau yang ini dipengaruhi, saling bebas. Kalau yang ini dipengaruhi. Jadi peluang A bersyarat B itu tetap peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Cara mencarinya, peluang A iris B itu sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A bersyarat B. Jelas sampai sini? Lumayan lah. Lumayan ya. Ya. Makin sulit nggak sih? Bayangannya Iya. makin sulit Lumayan. atau enggak? Makin sulit ya? Ya. Ya udah yuk kita cek lagi soalnya deh. Ini adalah contoh peluang bersyarat. Ada dua dadunya dilempar. Di sini sudah dinyatakan A itu adalah kejadian jumlah mata dadu 8. Nah, kalau jumlah mata dadu 8, berarti apa saja jumlah mata dadu 8? Ada 6, 2, itu kan jumlahnya 8 ya. Ya. Terus 2, 6, itu 8 juga kan. Berikutnya apa lagi? 6, eh, yang jumlahnya 8, 5, 3 ya. 5 dan Eh, 3, iya. 5 dan 3. Terus apa lagi? Yang jumlah 8. 3 dan 5, apa lagi? Ada lagi nggak? 4 dan 4, betul tidak?
Iya. Terus berapa lagi sih? 2, 4. Nggak bisa. Udah ya? Yang jumlahnya 8 Iya. cuman ini doang ya? Hmm. Oke, jumlah 8-nya adalah ini. Terus yang B, kejadian dadu pertama menunjukkan angka 3. Ada syaratnya kan? Yang B-nya katanya dadu pertama angka 3. Angka 3. Ya udah kalau angka 3 berarti semuanya. 31, terus ada 32, ada 33, 34, 35, terus ada 36. Cukup ya? Cuman sampai sini doang kan ya? Nah, ada berapa nih Iya. sampelnya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu untuk dadu pertama angka 3. Nah, supaya jumlahnya 8, hasil yang cocok cuman apa? Cuman 3 dan 5. 5. Berarti peluang A bersyarat B maknanya apa? Peluang kejadian jumlah mata dadu 8 bersyarat mata dadu pertama itu adalah 3. Yaitu munculnya hanya 1. Sehingga nilainya adalah 1/6. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Gak ada. Kalau bingung bilang ya. Ya, Kak. Jujur aja kalau bingung. Karena emang materi peluang kadang bikin abstrak gitu. Oke, di sini ada satu dadunya dilempar. Yang ditanya apa? Satu dadu Peluang dilempar, tentukan peluang muncul bilangan ganjil atau bilangan lima. prima. Berarti yang harus dilakukan sama Rehan apa? Tentukan ini adalah himpunan A, yang ini himpunan B. B. Berarti himpunan A munculnya mata dadu ganjil tadi 1, 3, dan 5. 6. 5. 5. Sedangkan kalau bilangan prima, itu himpunannya adalah 2, 3, dan 5. 5. Berarti di sini ada A iris B-nya kan? Iya. A iris B-nya siapa? 3 dan 3 dan 5. 5. Yang sama ini kan? Nah, Iya. kalau sudah seperti ini, punya himpunan A dan himpunan B dan A irisannya juga sudah dapat, maka kita akan hitung apa? Oh, di sini ada kata atau. Atau apa? A gabung B. B. Berarti apa? Peluang A gabung B itu sama dengan apa? Peluang A gabung B, sama dengan A gabung B itu oh adalah 1, sat 2, 3, dan 5. 5 kan? Ya Eh, udah, berarti peluang A gabung B-nya banyaknya N A U B dibagi dengan N N S. Berapa ruang sampel dari dadu? Itu adalah 6. 6. Berarti N A gabung B-nya berapa? 4. Berarti 4/6 6. sama dengan sama-sama dibagi 2. 2. Dapatnya apa? 2 per 3. 3. Itu peluangnya. Aman sampai sini? Aman nggak? Lumayan. Lumayan. Oke, Ya. kita next. Dalam kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng Biru. biru. Pertanyaannya, diambil 2 kelereng satu persatu tanpa pengambilan. Hitung peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Oke, kita hitung apanya dulu? Ruang ruang sampel. Ruang sampelnya itu Ya. adalah banyaknya merah ditambah banyaknya Biru. biru. Sama dengan 4 tambah 6. Sama dengan 10. 10. Nah, berikutnya yang ditanya adalah merah pengambilan pertama. Sama. Berarti banyaknya merah dibagi dengan banyaknya sampel. Peluang Sampel. merahnya berapa? 4. Banyaknya dibagi dengan 10. 10. Berarti peluang pengambilan pertamanya adalah 4 per 10. 10. Berikutnya apa? Karena salah satu sudah diambil, sekarang tinggal sisa 3 merah dan 6 6 biru. 6 biru. Berarti NS yang kedua itu cuman ada 9.
Peluang 9. sampelnya berkurang kan? Betul tidak? Ya. Eh, Oke, berarti untuk menghitung peluang, karena tadi pertamanya sudah dapat biru, 4/10 ini bisa dibagi 2. Kita sederhanakan dulu biar mudah. Berapa? 2/5 ya. Nah, berarti untuk mencari peluang biru pada pengambilan kemana? Kedua, dengan syarat pengambilan pertamanya merah. Itu merah. adalah apa? Sisanya, yaitu adalah kalau 6 per 9. Karena 9. banyaknya biru dibagi dengan banyaknya sampel. Ini deh. Ini berarti N biru dibagi dengan N S kedua. Berarti ini hasilnya adalah 6 per 9. Sama-sama bagi 3. Ini hasil sederhananya adalah 2/3. Jun, sampai sini? Ya. Ya. Oke, berarti irisannya bagaimana? Jadi, peluang merah pertama dan biru kedua adalah peluang apa? Merah diiris dengan biru Biru. kedua. Itu akan sama dengan apa? Peluang merah pertama dikalikan peluang biru Dua. kedua. Sama dengan 2/5 dikalikan 2/3. Berapa hasilnya? 4/15. Belas. Itu adalah peluangnya. Jelas sampai sini? Lumayan. Lumayan. Hmm. Oke, masih ada waktu berapa menit? Oke, masih ada sedikit lagi. Kita bahas yuk. Soal berikutnya adalah ini. Dari satu set kartu remi standar, nah kartu remi totalnya berapa? 52 Nomor 2. kan? Yang diketahui itu kita cek dulu. Berarti diketahui, ketahui ruang sampel S-nya itu adalah 52. Karena 52. banyaknya kartunya adalah 52. Pertanyaannya, tentukan peluang kartu yang terambil adalah kartu hati atau kartu king. Gitu ya. Ya. Berarti kalau atau itu adalah A gabung B. Gitu ya. Jadi A-nya itu adalah kartu hati dan B-nya itu adalah kartu kartu king. Nah, kartu hati di dalam kartu remi banyaknya itu adalah sebanyak 13. 13. Dan banyaknya kartu king, berarti ya king ada king apa aja? King hati, king wajik, king apa lagi? King daun waru itu ya. Ada Hmm. 4 ya berarti kartu king itu Ya. totalnya kan. Berarti NB-nya adalah 4. Jadi kalau kartu yang termasuk hati sekaligus king, hati sekaligus king cuma satu kan tersedianya kartunya. Eh, iya. Iya nggak? Berarti Iya. NHK itu adalah satu doang. Karena memang dalam satu paket kartu remi, kalau beli ada isi 52, di dalamnya ada 4 king. Ada 4 king hati, 4 king wajik, 4 king waru, sama satu lagi itu keriting. Betul tidak? Betul kan? Keriting. Iya, yang satunya Oh keriting. ya. Berarti kalau yang hati sekaligus king ya masing-masingnya cuma ada satu. Itu dulu. Aman tidak? Ya. Men. Oke, berarti untuk mencari N, H gabung king itu sama dengan apa? Banyaknya hati ditambah dengan banyaknya king dikurang dengan irisan H Hati. dengan king, gitu kan ya? Iya. Berarti banyaknya Nah. hati berapa? Banyaknya hati itu adalah, oh ini NH aja harusnya. Hati dan K, biar notasinya sama. Hati, king. Ini juga berarti NK, N, NH. Berarti banyaknya H itu adalah 13, ditambah banyaknya king 4, dikurang H iris K. Berarti itu adalah 1. Betul tidak? Ya, betul. Betul ya. Ini N, H, iris K.
Yang ini biar lebih jelas. NH, NK. Oke, berarti banyaknya adalah 13 tambah 4 kurang 1 adalah 16. 16. Berarti peluang A gabung B itu adalah PAUB sama dengan apa? TH. Oh, no, no, no. H gabung K berarti. H gabung K. Kita notasinya harus konsisten. H gabung K. Berarti PH tambah PK dikurang PH iris K. Berarti sama dengan 13 per 52 ditambah 4 per 52 dikurang 1/52. Sama dengan 16 per 52. 2. Jelas sampai sini? Oke, ya. Oke, 16 per 52 itu sama-sama dibagi berapa? Bagi 4 bisa nggak? Bisa ya. Itu hasilnya Bisa. adalah berapa? Kalau dibagi 4. 4 per 3, 13. 13. Jelas untuk nomor 3 ini? Ya. Oke, ada pertanyaan? Eh, belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Oke, sampai sini dulu pertemuannya. Karena hanya 60 menit kan ya. Ya. Nanti Rehan bisa membahas ulang kembali untuk materi yang belum. Yaitu Oke. adalah ini, kombinasi dalam peluang. Yang terakhir materinya adalah itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Kak Ditra cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Pelajari kembali. Nanti Ya. Kak Ditra kirimkan PPT coret beserta recordnya dan juga feedback. Tapi ditunggu Oke. aja ya. Paling lambat Oke. malam ini. Oke, jangan Sip. lupa. Oh, udah deh. Itu dulu. Oke, kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mulai. Oke, selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai Waalaikumsalam. jumpa kembali. Sorry, sorry, Kak. Makasih. Ya, sama-sama.